Ya udah, nggak apa orang emang hitam, mau diapain lagi? Jadi Mas Tova tadi cerita katanya enak nih sini di kamarku cahayanya terang, aku bisa kelihatan lebih putih. Enggak, taunya enggak. Taunya tetap hitam Enggak, meskipun ada sama cahaya. Enggak apa-apa. Tapi Mas Tova nih tinggalnya kan di Gunung Kidul ya. Iya mas. Gunung Kidul, daerahnya adem. Alhamdulillah adem. Tapi kok masnya tetap hitam? Tetap hitam Ini, ya apa? Di Bromo juga dingin kan ya? Ah. Tambah hitam saya. Oh, tambah hitam. Oh. Ini gara-gara Bromo. Enggak sih. Oh. Sebenarnya. Emang Ini saya kan kerjanya ini mas. apa? Jadi panasan juga aku gas. Apa tuh? Masuk Ya panasan. proyek. Oh, proyek juga. Proyek kan Gibson ngecat. Oh, gipsum. Iya gipsum gini. Ah. Kita pasang apa? Nah, ini bukan gipsum ini. Ini. Triplek. Terus sama kadang ngenaikin baja ringan atapnya rumah. Oh. Itu. Jadi ya hitam. Ya wajar hitam. Oh, selama ini kerjaannya serabutan lah. serabutan. Yang ada digas gitu. Tapi YouTuber sebagai penghasilan utama? Enggak. Masih sampingan mas, orang. Tapi udah 22.000 subscribernya. Alhamdulillah udah 22. Ya berkat ini ikut Mas Nopek kemarin pas di Bromo nambah banyak mas. Oh, nambah banyak. Padahal baru berapa itu 19.000. Oh, ya tapi kan awalnya 19.000 juga udah banyak kan. Iya. Ya, alhamdulillah itu. Tapi ngerintisnya lama mas. Udah 3 tahun mas saya. Oh, udah 3 tahun. Ya. Tapi alhamdulillah lah bisa buat tambah beli Bukan cabai. Banyak dong harusnya, nggak beli cabai tapi cabai lagi mahal sih ya. lagi mahal. 100.000 sekilo. Beli berapa kilo biasanya? Nggak pernah kiloan mas. Oh, Paling cuma seperlunya. Kan cabai kan nggak awet ini mas. nggak nanam aja kan daerah mas. Kalau nanem ntar malah dicolong orang mas. Rawan mas. Serius cabai kalau pas lagi mahal rawan. Kampung. Kecuali kalau yang benar-benar petani yang banyak itu malah enggak. Malah nggak rawan. Iya. Karena ada yang jagain ya. Ya mungkin gitu. Di Gunung Kidul rata-rata orang-orang kerja apa mas? Rata-rata petani kalau tempat saya. Petani Ya, tapi kan petani yang bukan kayak di Madiun. Petaninya ini kan tanahnya soalnya tanah tak ada hujan mas. Jadi kalau nanam padi cuma pas musim hujan. Nanam padi pas musim hujan. Iya, kalau pas kemarau Palawija ya ini apa? sama pala sekolah. Ini apa namanya? Panen singkong. Oh, panen singkong. Ntar Agustus ini panen singkong. Tapi nggak begitu banyak panennya, nggak kayak kemarin. Soalnya habis keserang hama tikus mas. Oh, bukan hama belalang. Enggak, belalang malah hampir punah mas. Ya kamu makan terus. Iya. Malah hampir punah. Enggak sih, di beberapa daerah kemarin baca berita sih lagi serangan belalang nih di Sumba. Masuk serangan belalang? Ya, lagi ada serangan belalang. Banyak di sana. Macam belalangnya sama nggak ya jenisnya sama di ini? Sama, emang belalang ada berapa jenis? Ya maksudnya ini belalang tempur. Dari kan ada mas Janan belalang yang warnanya merah. Yang ada bintik-bintik itu loh. Juga ada. Belalang merah itu belalang PDI kayak. Yang kuning juga ada kan, belalang yang kuning ada. Itu belalang Golkar itu. Yang kuning itu walang dares kalau tempat saya. Kalau coklat walang kayu. Tikus nggak kamu goreng juga mas? Kamu makan? Tikus enggak mas. Tikus sawah sehat kan? Tapi yang halal-halal aja mas. Yang halal. Itu kan jelas halal itu. Belalang. Meskipun udah jadi bangkai tetap masih halal. Masih halal. Kalau tikus enggak? Tikus masih hidup aja haram. Mas Tova juga apa namanya
selain YouTuber juga ternyata bekerja juga di sana sebagai pekerja serabutan ya. Serabutan lah ya namanya. Serabutan. Paling lama proyek ngapain Mas? Paling lama proyek di ini aku udah pernah, kalau di Jogja paling 2 minggu gitu Mas. Oh paling lama. Satu rumah gitu kan, kalau plafon gini. Gipsum. Borongan sama kadang harian, kadang borongan. Kalau borongan biasanya dapatnya dari toko gipsum gitu, nyari tukang. Tapi seringnya harian Mas. Mas cuma ngirim-ngirim aja apa masang juga? Masang, bagian masang aja. Oh bagian masang. Iya, tenaga aja. Enggak sama bahannya itu enggak. Bahannya dari tokonya. Gitu. Kemarin diajak Mas Dopek ke ini kan, Serpong. Nah, dulu pernah ke situ garap ini deket SMS Sumarekon Mall Serpong. Oke. Itu. Garap mall ya? Enggak, ini bekas tempat karaoke-nya Afgan. Oh. Tapi kan mungkin habis kontrak mungkin kali ya. Terus di bongkar. normalin lagi. Iya, ininya apa? Tempatnya di ini apa yang ada di tembok itu peredam, dicopot-copotin terus diganti baru normal biasa ya. Itu belum enggak ada 2 minggu, 12 hari. 12 hari. Iya. Perjuangannya keras juga. Berarti ke sini naik truk? Enggak. Dianterin sama bosnya. Oh, dianterin sama bosnya. Iya. Pakai pick up. Ya enggak Mas, tetap iyo. Pakai mobil Mas itu. Oh, pakai mobil. Kirain. Ya kan orang-orang proyek kan biasanya gitu. Terus kebanyakan. Kadang juga saya kontenin Mas, pas di sono. Tapi enggak saya jelasin masalah harga-harga gitu. Kenapa? Lupa enggak saya jelasin. Terus pas yang enggak pernah saya jelasin, ternyata penting juga gitu loh. Iyalah. Soalnya kemarin ada yang ada yang hubungin saya lewat Instagram, gitu, tapi nawarin kerjaan tempat saya. Saya kasih harga normal, kaget. Oh, berarti ini harus kalau pas saya ngonten harus saya jelasin biar dia itu enggak mandang sebelah mata tenaga proyek. Oh, emang tenaga proyek? Mungkin bagi dia mahal gitu loh, padahal itu standar. Emang berapa Mas? Apanya? Emang berapa harganya? Harga proyek itu kalau Gibson per meter di kampung 30 juta. Udah jadi 30.000. Oh 30.000. Misalkan ini 4 kali 4 16. 16 itu kali 30 gitu. Berapa tuh? Enggak tahu. 300. 16 kali 3 318. Kok 318 Mas? 15 kali 3 aja 4,5 450. 460 lah. Berarti 6 kali 3 berapa? 18. Berarti 580. 580. Ya. Itu. Satu misalkan ini gitu. Itu belum termasuk jasa. Cuma jasanya aja itu. Oh, cuma jasanya aja. Barangnya dari dia. Belum termasuk gipsum ya. Berarti sehari Mas bisa berapa Mas? Paling banyak? Ya tergantung kita kerjanya Mas. Paling banyak pernah berapa? Kalau di paling banyak berapa ya Mas? Pernah sehari tapi kerjanya ngoyo. Sehari 500 pernah. Sehari 500. 500. Tapi kerjanya ngoyo sampai jam 10 malam. 500 meter? Enggak, 500.000. Kan berdua. Misalkan dapat 1 juta gitu, dibagi 2. Oh, sehari 500.000. Tapi enggak tentu jarang juga dapat gitu. Yang empuk-empuk itu jarang. Oh, gede juga. Enggak, maksudnya kan sampean tanyanya pernah dapat berapa pernah gimana tadi? Sehari pernah dapat berapa? Iya gitu, pernah dapat yang paling besar. Ya kan, nah ya itu. Sehari 500.000. Pernah gitu. Kan kalau kerja di Gibson kan kadang dapat empuk, kadang dapat keras. Empuk maksudnya? Empuk maksudnya enak lah. Garapan yang enak gitu loh, enteng. Jadi cepet ngerjainnya gitu loh. Tapi kadang dapat yang ruangan. Bukan yang gipsum semuanya keras ya?
Emang Enggak, maksudnya yang enak sama nggak enak gitu aja. Oh iya, emang enak. Jadi itu kan kalau masang plafon kan tergantung ruangan juga Mas. Ruangannya banyak, kalau banyak apa barang-barang gini kan buang-buang waktu juga toh. Iya. Ntar ngeluarin Maksudnya gotong-gotong gitu. ini Ya, almari. berarti yang enak tuh yang tinggal sat gitu, nggak perlu ruangan kosong gitu. Ya. Gitu Mas. Enak. Oh berarti mindahin barang juga tugas kuliah juga. Gimana? Udah mantep mulu dia. Mindahin barang. Termasuk tugas Iya. kuliah juga. Terus juga beli. Oh, Mindahin barang sama apa lagi ya? mindahin barang. Nah itu yang bikin repot kalau ruangan yang sudah banyak lemari, banyak itu harus jaga kebersihannya. Oh ya harus bersihin lagi ya. Gitu Mas. Masukin lagi, keluarin lagi gitu, keluar masukin. Oh iya. Proyek. Dulunya malu, sekarang los. Oh, dulu sempat malu. Sempet malu Mas. Kenapa malu? Ya kan udah diceritain tadi ya. Kan kuli kan malu. Oh iya. Kalau nggak malu nggak jadi. Diceritain tadi apa? Di vlog tadi di ini pas lagi Buka toko kan tadi ngerjain, Oh. ngerjain di apa? Tempat buat Larissa apa ya? Oh Calon iya, Larissa. ya. Datangnya kesiangan. Toko-toko di mall udah pada buka. Oh ya. Terus temanku kan ada yang kerja di situ. Takutnya pas aku lagi ngambil air apa gimana, dia tahu. Aku nahan malu sampai kayak mau pingsan Mas. Ya. Tapi sekarang kan udah los, malah seneng sekarang. Ya. Kalau misal ketemu lihat-lihat dianya, kalau dianya respon baik paling ya tak tegur. Baik juga. Tapi kalau enggak ya Kalau enggak ya takutnya dia malu toh. Betul. Aku sapa. Itu Mas. Gunung Kidul. Kenapa enggak ngikut sama keluarga? Kerjaannya sebagai petani juga, kenapa akhirnya memilih yang lain? Petani itu enggak ini Mas. Enggak menghasilkan uang Mas. Kan menghasilkan beras. Menghasilkan uang tapi lama Kak. Itu pun kalau panen bagus terus dijual. Kalau enggak Tapi kan kalau tempat saya beras itu enggak dijual Mas. dimakan. Dikonsumsi sendiri gitu. Kalau habis ntar ini apa namanya? Kalau tempatku giling ke tempat penggilingan padi itu loh. Ya gitu. Ntar stoknya habis giling lagi gitu Mas. Beras dimakan sendiri. Sekali panen bisa buat berapa lama? 1 tahun sisa. 1 tahun. Berarti sisanya dijual buat kalau butuh Enggak. uang. Paling sisanya dibuat ini lagi Mas, apa? Makan ayam. Panen. Enggak. Panen apa? Bibit lagi gitu. Buat bibit lagi. Bisa emang dari beras dibikin bibit lagi. Bukan beras kan. Gabah. Nyetoknya masih gabah Mas. Terus nanti kalau butuh giling tadi. Apa namanya bahasa Indonesianya apa Mas? Ya digiling. Ya gilingin gitu ya. Gilingin padi gitu. Ini punya tempat sampean udah jarang petani Mas ya? Di Cirebon ada, tapi ya di daerah pinggiran. Dikit. Iya. Mayoritas sudah pada ini ya. Udah ini ya bekerja udah banyak mall juga di sana. Iya. Tempat saya mall belum ada Mas. Ada di Jogja kan, masuknya kota Jogja kan. Iya, tapi di kabupatennya belum ada. Baru ada rencana buat bikin mall. Katanya sih. Jadi itu yang bikin pekerjaan sebagai petani itu nggak pasti, makanya milih jadi kuli aja. Iya. Tapi kuli juga kan nggak pasti juga. Tapi alhamdulillah ada aja Mas. Ada aja. Terus tapi ini Mas, apa? Gara-gara nge-YouTube teman-teman segen ngajak. Padahal nggak apa-apa maksudnya. Segen dikira YouTube uangnya karungan gitu. Bukan segen kali, takut mereka direkam juga kali. Enggak. Kalau direkam pada seneng. Malah pada seneng. Malah pada narsis gitu. Alhamdulillah lingkungan support Mas. Oh. Gitu.
kalau mau kerja yang pakai ijazah belum pernah sih mas aku kerja pakai ijazah mas. Oh belum pernah. Sekali deng dulu. Apa? Di ini agraria. Tapi harian mas, agraria yang kan ada pemutihan bikin sertifikat tanah. Iya. Terus pemborongnya orang Jakarta. Terus diklat seminggu. Pokoknya diajarin seminggu langsung terjun. Gak aku batin ini padahal sertifikat. Kok yang ngerjain orang-orang kayak saya gitu loh mas. Iya. Padahal ini kan sertifikat kan penting banget mas ya. Betul. Gitu. Tapi berarti pernah ya menggunakan sertifikat? Iya. Buat. Ya sekali itu aja. SMA dari SD, SMP, SMA di Gunung Kidul terus? Iya. Gak pernah keluar Gunung Kidul? Gak pernah mas. SD ya di lingkungan mas. Madrasah di Gunung Kidul. Madrasah sanawiyah aliyah. Saya sama Mas Ubed. Seangkatan sama Angling Dharma enggak? Saya seangkatan sama Butin. Sama Butin, ya Allah. Iya, ini lagi ngobrol sama keponakannya Ken Arok. Iya, lucu banget. Kalau ngobrol sama keponakannya Ken Arok. Ya Allah, lucu banget. Di Gunung Kidul sendiri kan ya hampir semua orang-orang tuh mikir kalau orang Jawa yang berada di pedalaman ya itu biasanya kejawen. Apa Mas Tova juga kejawen? Enggak, kalau kejawen enggak mas. Tapi di daerah saya ada yang kejawen juga. Tetap masih ada mas. Oh berarti mas enggak kejawen? Enggak. Islam yakin. Islam cuman belum. Tapi aku enggak ini mas, enggak fanatik. Jadi aku, meskipun ada yang kejawen, misalkan kayak contohnya kayak pas genduren loh, saya juga nyambangin genduren di pohon besar. Orang itu kan ini kan adat toh mas. Iya. Iya. Sedekah bumi betul mas. Di Cirebon juga ada. Di Cirebon juga ada. Nadran ada. Iya nyadran. Nadran tuh ngasih ke laut. Oh, kalau ke tempat sampean. Kalau tempat saya ke ini Resan. Resan itu pohon sama pohon. Sebenarnya kan ini katanya yang juru kunci supayanya ini pohon juga jangan ditebangi buat biar mata air menjaga mata air gitu. Ucapan terima kasih terhadap bumi kan. Iya benar. Iya. Disebut juga sama ada nadran. Berarti ada lah orang-orang kejawen tapi mas nggak kejawen di sana ya? Ada, masih sebenarnya juga masih banyak. Tiap desa pasti ada gitu. Kalau mas berarti hitungannya apa ya bahasanya? Nurut nggak sama keraton Jogja? Apa bahasa nurut ya? Nurut apa maksudnya? Mengkultuskan keraton kayak keraton tuh adalah segalanya. Pemimpin Jogja itu harus sultan, nggak boleh wali kota, nggak boleh gubernur. Oh kalau saya cuma ngikut aja sih mas. Kalau udah sultan ya wes sultan. Kalau harus sultan. Tapi, apa bebas aja? Sebenarnya bebas sih mas. Oh sebenarnya bebas. Ya, tapi kan aturannya kan keturunan terus kan? Iya. Ya enggak turunnya nggak bisa ini, nggak bisa usul juga kan? Emang mau mas? Apa? Gimana maksudnya? Jadi sultan? Enggak, bukan sultan. Apa? Wali kota kan? Apa? Iya, wali kota. Tapi wali kotanya kan ada mas ya? Bapak wali kota. Lupa. Ada. Sultan itu apa ya? Jadi atasnya wali kota berarti ya? Oh iya. Buset, kebiasaan lagi aja. Mas Nope, dari mana mas? Dari sana ke sini. Berisik kamu koi. Berisik dia Pak Yud. Iya. Sampai mana tadi? Sama ini wali kota apa gubernur. Bukan mungkin itu ya, mungkin ya. Jogja kan daerah istimewa. Jadi kali ini pakai gubernur Yogyakarta. Gubernurnya itu berarti sultan itu ya. Iya. Sultan Hamengkubuwono 10 ya sekarang. 10 iya. 10. 10 apa 11? Malah lupa ya. 10 berarti. 10 apa 11 gitu lupa. Tadi juga sempat ngobrol, mau ditanyain balik ke percaya sama Mbah Marijan nggak? Mbah Marijan. Ini percaya mas?
Percaya. Benar, tadi ngomongnya percaya kalau percaya. Iya percaya nggak percaya deh mas. Mau. Tapi kalau jadi Mbah Marijan ya mungkin iman saya nggak Sekuat itu. sekuat mas Mbah Marijan. Tetap Tetap menang logikanya gitu loh. Mbah Marijan kan disuruh turun Gunung Merapi waktu Gunung Merapi meletus kan nggak mau dia. Iya. Karena apa? Alasannya ini perintah Sri Sultan ke-9 amanah Amanah ini apa? itu ya amanah Oh, amanah. ya disuruh gitu. Oh ya, disuruh sama Sri Sultan jadi nggak mau. Titah lah. Ada titah. Iya. Kalau turun kan berarti nggak ini. Kalau Mas Tova Gimana? mau ikut turun. Kalau misalnya ada kejadian gitu apa mau tetap standby di Merapi? Kalau pas Merapi Mau ini terus tetap turun mas, masa ya? ya Iya, tahu. mesti menang logikanya gitu loh. Oh, Kalau iya, saya, iya. soalnya kalau nggak turun jelas mati. Mas Tova Iya. Tova apa? Channel YouTube toh, Tova Veno. Tova Veno. Kan nama yang tidak Jawa sekali ya, Iya, Tova ini. Veno. Veno kan, kalau Veno itu diambil dari nama ini mas, Apa? kakak kelas saya dulu. Hah? Kakak Apa? kelas pas sekolah. Kenapa ngambil nama kakak kelas? Kakak kelas dulu jadi pembalap andalan Jogja Oh, pada masanya dulu. oh. Terus ini tapi meninggal pas latihan mas. Ya aku kan ngefan mas. Oh. Pakai aja namanya. Oh. Kata orang pas dikira nama asli. Oh. Nama aslinya tapi bener Tova. Iya Tova. Mustafa. Oh. Gimana maksudnya? Oh, yang lucu apa? awal dari Tova. Biasanya orang namanya Mustafa, tapi panggilannya Mus. Oh. Kenapa? Iya Tova. Tova. Makku kan manggilnya Tova gitu. Oh, Tova. Iya, Panggilannya terus Tova. Aku pakai di ini sosial media, soalnya nggak ada yang sama mas. Oh. Veno. Katanya nyebutinnya enak juga kata teman-teman. Iya. Gitu. Khas itu ada ininya lah. Tova Veno. Nggak ada yang namain gitu. Iya, Tova Veno. Oh, awal nama asli Mustafa. Iya. Terus kan Mustafa apa, Mas? Latif Mustafa. Ya, itu nama yang sungguh Islami. Iya. Mak saya gitu fanatik ya makku. Fanatik sama agama Islam apa Oh, gimana? agama Islam. Nama keluarganya Islami semua. Iya. Oh. Waduh, pengennya anaknya dulu kan dipondokin mas, pengennya anaknya dari kiai. Oh. Maksudnya nggak usah gitu loh. Oh. Cukup tahu aja agama, ilmu agama, tapi nggak usah apa? Kalau jadi kiai itu? Apa? Penceramah gimana? Ya penceramah. Oh. Nggak usah. Maksudnya nyari ilmu buat diri sendiri aja gitu harusnya. Mak aku itu, ya aku mau fanatik. Terus ini mas, mak aku itu pikirannya masih jadul. Ya. Anaknya kalau bisa PNS. Oh. Terus kalau nggak pinter di sekolah dianggap goblok. Oh, gitu. oke. Enggak sih, itu bukan jadul sih, itu lebih ke memang pola pikir yang Iya, pola pikirnya dari pola pikir zaman, yang bukan jadul ya? bukan, memang sampai sekarang pun masih ada, Mas. Oh. Sampai sekarang orang-orang yang orang tua di kota-kota pun masih sama berpikir bahwa anak PNS tuh adalah hal yang bagus, bukan jadul, itu lebih kepingin anaknya aman. Oh. Kan PNS tuh aman kan, ada Iya. gaji bulanannya. Iya. Lebih ke situ sih. Itu harapan orang tua biar anaknya aman aja Oh, gitu. biar anaknya nggak susah nanti buat hidupnya dan lain-lain. Itu sih. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang mikir jadul nih, apa harus PNS, bukan, karena dia pengen anaknya aman. Oh. Seperti itu menurutku ya. Iya. Menurutku. Terus ya gitu, aku nggak diperjuangin sekolah juga karena di sekolah goblok gitu loh mas. Goblok rasa sekolah gitu. Tapi kalau saudara-saudaraku diusahain semua, diperjuangin. PNS. Meskipun nggak ada Walaupun saya. walaupun PNS-nya jadi petugas desa.
Kalau Apa enggak, kalau desa enggak PNS Mas. Oh enggak ya? Enggak. Itu apa ya namanya? Ya dari desa aja itu. Oh dari desa aja. Dari kayaknya iya, tetap bukan PNS itu. Mungkin enggak ada nih kayaknya kalau desa PNS enggak ada. Tapi cita-cita Mas Tova sebenarnya jadi apa sih? Dulunya Hah? apa ya Mas? Dulunya Jadi bajak laut enggak? apa ya Mas? Apa? Enggak. Ya jadi orang ini mapan gitu aja Mas. Jadi ya Mapannya dari maksudnya ini. Mapannya pakai cara apa gitu ya? Apa ya? Enggak ini Mas, enggak ada angan-angan dulu ngalir aja. Oh ngalir aja. Terus saya kerja di Gibson, kerja serabutan itu faktor lingkungan Mas. Ya. Kan banyak toh yang lingkungan nasi padang semua bukan nasi padang gitu. Kebetulan tempat saya Gibson sama Fiber. Orang buka nasi masak makanan Padang. Di mana maksudnya? Di daerah Mas. Ada Ada. di satu daerah di Gunung Kidul. Ada satu desa itu mayoritas buka Padang, tapi Padang Jawa Mas. Kan itu kan masakannya masakan Padang tapi nggak persis Mas. Cuman ada tulisannya Padang Jawa. gimana sih ceritanya Padang? Iya, yang punya orang Jawa, bukan orang Padang. Rendang tapi. Iya sama. Tapi ininya menunya sama, cuman rasanya beda. Rasanya. Kenapa nggak buka makanan Jawa? Kenapa buka makanan Padang? Kalau makanan Jawa udah nggak pada tertarik masak sendiri toh. Tapi kan orang-orang jangan-jangan karena panggilnya orang-orang Padang Jawa dipanggilnya udah juga enggak? Enggak. Terus Padang Jawa. iya Mas. Tapi banyak yang pada sukses loh Mas. Sukses. Padang Jawa. Tapi ya kalau soal rasa ya tetap enakan Padang asli. Tapi ya lebih mahal. Pakai ini kali, pakai penglaris kali. Enggak, emang kalau Padang asli itu enak Mas. Enggak, maksudnya Padang kan tadi kan memang Padang Jawa kan banyak yang sukses. Pada pakai penglaris kali. Ya mungkin. Percaya sama hal-hal gitu. Penglaris percaya. Soalnya saya ini Mas. Pernah juga pakai penglaris. Biar laris. Orang tua saya ya. Oh, kan orang tua. Iya, 2000 berapa ya? 12 Kamu ya? gimana sih katanya ibunya Islami tapi percaya penglaris gimana sih? Aku cerita dulu. Oke. 2012 saya dibukain potong rambut. Kebetulan saya bisa motong. Oh, bisa potong rambut. Tapi otodidak. Ya. Dibukain, bapak saya, aku mau buka jangan dulu. Nah. Aku tak ke rumah Pak Mustafa. Kebetulan yang di Rumahmu? Enggak, yang dia Rumahmu bapak kan Mustafa? Iya, tapi kebetulan yang orang pinternya Pak Mustafa. Oke. Gitu. Dan bukannya hari Rabu. Itu kan penglaris juga, Mas. Mungkin. Dianggap penglaris bukan ya? Ntar buka hari Rabu, terus ini disiramin di halaman. Iya. Dibawain apa? Air garam. bukan air garam, pokoknya air putih yang air putih. udah dikasih doa-doa. Iya. Gitu. Itu sama nggak sama penglaris? Penglaris. Ada kan ada syarat-syaratnya kan. Iya. Penglaris juga gitu ada syarat-syarat. Iya, tapi kan itu yang Islam. Iya itu. Gimana? Penglaris Islam? Enggak, maksudnya doa-doa Pak Mustafa kan ini kiai itu, Mas. Apakah sedekah aja? Sedekah. Iya, sedekah kan. Penglaris juga? Iya kan, pasti kan kembali lagi. Nggak tahu itu bapak saya. Terus bukannya itu sama saya masih ingat hari Rabu. Sebenarnya laris Mas, cuman saya nggak ini. Saya nggak konsisten. Nah, bahasa Jawanya konsisten apa? Nggak apa ya? Niteni. Nggak sekep apa ya? Niteni. Nek niteni ini. Niteni itu dikerjain terus. Ditandain. Oh, ditandain. Niteni tandain. Oh, bukan setahuku niteni itu kayak ngelakonin terus.
Oh enggak, tekuni lah. Nekuni. Oh ditekuni. Enggak, jadi kalau buka, kalau temen main ikut main. Gitu, Oh, main. jadi nggak buka. Heeh. Berapa lama tuh akhirnya buka potong rambut? Berapa lama ya? Tahun-tahunan sih tapi. Hmm. Tapi gak aku ada temen yang Gibson kayaknya enak tuh. Oh. Anu main-main ke kota gitu kan. Oh, Naik lebih ke motor. situ. Iya, terus ikut temen latihan dengan naikin. Habis itu proses-prosesnya tukang gitu. Prosesnya. Oh, oke. Terus nyoba YouTube gitu guys. Nyoba YouTube. Alhamdulillah kemonetis. Alhamdulillah. Terus nggak ada kepikiran buat menikah? Menikah ada mas. Oh, kenapa belum nikah? Belum. Kenapa? Kok belum ini mas ya? Apa? Belum nemu yang pas? Atau belum Ada ininya mas. belum ada duitnya? Duitnya buat ini nikahnya itu. Ya, maksud yang dari ngelamarnya. Sebenarnya ini. Mukanya tapi langsung, belum ini mas. Mukanya langsung berubah. Mukanya langsung serius ngomongin nikah. Iya mas. Anu apa? Apa? Udah ada yang diajak. Maksudnya Udah ada pasangan. mas nggak ada ikatan cuman udah Oh. ngobrol ke arah sana mas. Oh, udah ada ngobrol sama. Ya anu Apa? misalkan sama saya mau nggak. Mm-mm. Dia ngomong gini, aku itu nyari pasangan nggak muluk-muluk. Ya syaratnya yang penting rajin, sholatnya nggak ditinggalin. Gitu dia. Oh, dia. Masalah uang kita cari sama-sama gitu. Kenapa nggak dia sama marbot masjid aja? Kan Iya, iya. Ya marbotnya ya nggak mungkin udah punya istri mungkin. Kan itu marbot pun udah pasti rajin sholat sih. Iya. Karena tinggalnya di masjid. Tuntutan profesi. Bukan. Kenapa marbot sholat jadi tuntutan profesi? Ada profesi marbot ada loh mas. Iya, tapi nggak Temenku. sholat nggak tuntutan profesi juga karena kewajiban agama, bukan tuntutan profesi. Enggak maksudnya ada juga Tapi yang lucu juga. ada yang ini mas, maksudnya ada tugasnya jadi marbot. Dia sholat karena profesinya marbot. Oh. Lucu banget. Oh Iya bukan. Bukan maksudnya paham gak sih? Maksud saya paham. Paham. Profesi marbot. Tapi di daerahmu biaya nikah emang mahal ya? Sebenarnya enggak mas. Kalau sederhana juga bisa. Aku pengennya sederhana mas. Aku lihat yang wawan itu cuman buat konten Instastory. Aku nilai gitu. Padahal ngapain orang kita itu habis nikah hidup sendiri ya udah hidup berdua deh sama istrinya gitu. Mending daripada buat gedein acara nikah, Mending beli rumah. enggak, mending Buat usaha. enggak, mending buat apa? Kalau sangu itu apa? Ongkos apa namanya, persiapan? Modal. Modal buat hidup nanti. Oh. Misalkan habis berapa? Ya pahit-pahitnya misal 40 ya. Udah yang 10 buat nikah, yang 30 buat biaya apa? Modal ke depannya sama istrinya gitu loh. Ntar kan habis kan banyak mas biayanya. Melahirkan anak, sekolah. Hamil dulu mas. Hamil dulu kan tiap bulan cek ke Iya. itu dokter. Iya. Ntar 7 bulan. Iya. Habis 7 bulan ngelahirin. Habis ngelahirin 1 bulanan mas. Enggak, kalau akikah enggak wajib. Tapi kalau ada saya ya itu yang di Iya, selapan. Oh ya, selapan. Iya. Itu meskipun enggak wajib tapi masih dilakuin adatnya gitu. Kapan emang rencana nikah mas? Ya. Kapan? Nek pengen itu. Pengennya sebenarnya secepatnya mas. Oh, pengen secepatnya. Kalau udah ada modal langsung des. Langsung cacat tendang mas ya. Kalau penasaran sama ceweknya yang siapa, tonton vlog saya udah pernah. Udah pernah ada. Udah Ya, pernah. sudah saya pernah ajak saya. Judulnya apa? nonton, Judulnya apa? Makan bakso. Main di Jogja nih. Dolan ning Jogja dan makan bakso. Ya, Enggak buat subscriber kok, buat yang penasaran bukan sampai. Enggak apa-apa.
Ya mudah-mudahan disegerakan ya. Amin Mas. Amin. Enggak berasa 34 menit ya. 34 menit. Nah, udah segitu aja dulu buat obrolan kedua sama Mas Tama. Obrolan ketika ditunggu. Thank you Mas Tama. Siap, sama-sama Mas. Saya juga terima kasih. Dah.